Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Wah, ada yang aneh dengan token itu, tidakkah kamu menyadarinya? Pada saat ini, suara Raja Iblis Ciun terdengar. Aneh? Apanya yang aneh? Wajah Chen Ping penuh kebingungan, lalu dia mengeluarkan token yang dia simpan. Token itu terasa dingin saat disentuh dan bertuliskan kata, Ming, tetapi Chen Ping tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Raja Iblis Awan Merah mendengus dingin, semangatnya melonjak di lautan kesadaran Chen Ping. Kesadaran spiritualmu masih terlalu dangkal, token ini hanyalah tipuan. Jika itu benar-benar token biasa, bagaimana mungkin itu bisa membuat semangatku berdebar samar? Chen Ping tampak serius setelah mendengar ini. Dia membalik token itu dan memeriksanya berulang kali, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Buka mata surga, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berteriak, lain kali kau harus lebih berhati-hati. Chen Ping terkejut, mengetahui bahwa Raja Iblis Awan Merah pasti telah menemukan sesuatu yang berbeda tentang token itu, jadi dia membukanya. Sebuah mata muncul di dahi Chen Ping, dan dunia di depan Chen Ping berubah menjadi abu-abu. Di bawah tatapan mata Tianming, gas hitam di permukaan token mulai berputar seperti makhluk hidup. Karakter, Ming, yang awalnya datar tiba-tiba menjadi cekung, memperlihatkan dua karakter segel kecil, Tianlin, di bawahnya. Kedua kata ini memancarkan cahaya hangat dan berharga, yang benar-benar berbeda dari aura dingin dan suram pada token lainnya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menatap Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya, senior, ini. Memang benar begitu. Jiwa Raja Iblis Awan Merah terguncang hebat. Rumah Gua Tianlin adalah salah satu keberadaan paling misterius di zaman kuno. Konon, mereka dapat melakukan perjalanan melalui surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan secara khusus memilih biksu yang memiliki keberuntungan besar. Dulu, beberapa leluhur Dao dari surga semuanya diterima oleh Gua Tianlin. Namun, organisasi ini tiba-tiba menghilang 10.000 tahun yang lalu, bersama dengan sekte-sekte besar di belakangnya, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Chen Ping mengerutkan kening, bertanya-tanya apa hubungan antara organisasi misterius ini dan Tianlin Cave Mansion, bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Tianlin Cave Mansion muncul di token itu. Lagi pula, Tianlin Cave Mansion sudah lama menghilang. Tuan Yun, apakah Anda pernah mendengar tentang istana Gua Tianlin? Chen Ping bertanya pada Yun Wuya. Yun Wuya yang berdiri di samping mendengar kata-kata, Tianlin Dongfu, senjata di tangannya pun terjatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Wajahnya berubah pucat, dan suaranya bergetar, Tuan Chen, Tianlin Cave Mansion, itu adalah tempat yang hanya ada dalam legenda. Konon kriteria mereka dalam memilih murid adalah dengan melanggar aturan surga. Dahulu kala ada seorang kultivator biasa yang hanya berada di level pertama alam abadi biasa. Namun, karena ia memiliki akar spiritual surga dan bumi yang langka, ia dibawa pergi oleh Tianlin Cave Mansion sebagai pengecualian. 3 hari kemudian, saat orang ini kembali, dia benar-benar berhasil menembus alam abadi bumi. Setelah membunuh semua musuh di 3 langit, dia menghilang lagi. Legenda ini telah beredar sejak lama. Untuk naik ke level lebih tinggi dalam 3 hari, Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Kecepatan kultivasi sialan ini bahkan lebih keterlaluan dari miliknya. Mungkinkah ada aturan waktu di Gua Tianlin? 3 hari di mata orang lain mungkin 3 tahun di Gua Tianlin. Chen Ping tiba-tiba terkejut. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mencapai kecepatan kultivasi abnormal seperti itu. Jika ada sumber daya yang cukup, Chen Ping akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam waktu 3 tahun. Berlatih di menara penindas iblis selama 3 hari setara dengan setahun. Humazi datang pada suatu saat, matanya terbelalak,
ya ampun, ini terlalu keterlaluan. Jika kita bisa memasuki gua Tianlin ini, bukankah kita semua bisa naik ke surga dalam satu langkah? Tuan Hu, apakah Anda belum pernah mendengar tentang rumah gua Tianlin ini? Tanya Chen Ping. Aku belum pernah mendengarnya. Aku sudah bereinkarnasi berkali-kali, bagaimana mungkin aku masih mendengar hal seperti itu? Kata Humazi sambil tersenyum canggung. Chen Ping mengerutkan kening dan berpikir, lalu menyingkirkan token itu, jangan khawatir tentang hubungan antara Tianlin Cave Mansion dan organisasi misterius itu. Tugas yang paling mendesak adalah menangani Istana Ketujuh. Mengenai token lainnya, kami hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dia diam-diam berpikir bahwa jika dia dapat mengumpulkan semua token, dia mungkin dapat mengungkap rahasia Tianlin Cave Mansion dan bahkan menemukan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi ke Istana Ketujuh, kata Chen Ping. Kekuatan Istana Ketujuh lebih kuat dari klan barbar kuno, Sekte Tianyan dan Istana Bayangan Darah. Bagaimanapun, Master Istana Ketujuh berada di puncak level ke-9 alam abadi longgar. Terlebih lagi, di belakang Istana Ketujuh terdapat kuil para dewa. Dengan dukungan ini, kekuatan kuil pasti kuat. Jadi kali ini ketika dia pergi ke Istana Ketujuh, Chen Ping tidak berani terlalu ceroboh. Semua orang menuju Istana Ketujuh. Sepanjang perjalanan, Chen Ping selalu merasa gelisah. Legenda Tianlin Cave Mansion terlalu mengejutkan, dan organisasi misterius itu jelas terkait erat dengannya. Apakah token pada wajah hantu merupakan tanda masuk ke organisasi misterius itu, ataukah kunci untuk membuka reruntuhan Tianlin Cave Mansion? Tepat saat Chen Ping dan teman-temannya menuju Istana Ketujuh, mereka tiba di suatu tempat misterius di surga ketiga. Ada cahaya putih di sekelilingnya, dan tidak ada yang terlihat kecuali cahaya putih. Namun saat Anda melangkah ke dalam cahaya putih, seketika tampak gunung-gunung menjulang tinggi, dengan istana-istana megah di pegunungan itu. Di dalam istana, seorang lelaki tua duduk dengan mata terpejam, seolah sedang bermeditasi, atau mungkin berlatih bela diri. Di tengah aula, belasan anak melihat sekeliling dengan ngeri, air mata di mata mereka. Bu, aku ingin mencari Ip. Ayo kita pergi. Saya takut. Anak-anak itu menangis, tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak mendengar mereka dan tetap acuh tak acuh. Di seluruh aula, gumpalan jiwa dan roh yang terkumpul tampaknya dikendalikan oleh sesuatu, lalu menyerbu ke tubuh anak-anak itu. Semua jiwa ini berjuang, tetapi sia-sia. Ketika roh dan hantu orang mati terus memasuki tubuh anak-anak itu berhenti menangis dan wajah mereka menjadi mengerikan. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari selusin anak meninggal dengan darah mengucur dari semua lubang mereka dan memar hitam di wajah mereka. Pada saat ini, lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan mendesah pelan, omong kosong. Lalu dengan lambaian tangannya, tubuh belasan anak itu langsung berubah menjadi abu dan tertiup angin. Tetua Agung, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat itu, seorang biksu berlari dengan panik. Ada apa? Kenapa kau begitu panik? Orang tua itu mengerutkan kening. Hantu, wajah hantu terbunuh. Sang biksu berbisik. Apa? Orang tua itu berdiri dan berkata, coba katakan lagi. Ghostface dan 5 hantu lainnya terbunuh. Kata biksu itu lagi. Omong kosong. Mereka berlima tak terkalahkan di seluruh Triple Heaven. Siapa yang bisa membunuh mereka? Selain itu, mereka berlima juga dapat memanggil binatang hantu Taoti. Mustahil bagi siapapun untuk membunuh mereka. Orang tua itu meraung, dia sama sekali tidak mempercayainya. Itu hanya surga 3 kecil, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membunuh 5 hantunya. Kekuatan gabungan kelima orang ini begitu hebat sehingga bahkan mereka yang berada di puncak alam abadi tersebar bukanlah tandingan mereka. Mustahil bagi seorang master setingkat Dewa Bumi muncul di ketiga surga ini. Benar, lampu jiwa mereka berlima telah padam. Lampu-lampu itu padam belum lama ini. Sang biksu pun berkata lagi dengan wajah tak berdaya.
Mana tokennya? Mana token di Ghostface? Apa kau sudah menemukannya? Orang tua itu tampak pucat dan bertanya dengan cemas. Sang biksu menggelengkan kepalanya, tidak, saya khawatir itu sudah hilang. Celepuk, orang tua itu terduduk di tanah dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Jika tokennya hilang dan tidak dapat ditemukan, nyawanya mungkin dalam bahaya. Pergi dan temukan dua tetua Netherworld dengan cepat. Orang tua itu meraung. Sang biksu berlari keluar dengan cemas. Tak lama kemudian kedua tetua Netherworld pun datang disertai dua aura yang menakutkan. Cahaya putih di aula tiba-tiba redup, dan dua sosok yang terbungkus aura dingin dan seram muncul seperti hantu. Orang tua di sebelah kiri berbadan bungkuk, dengan jari-jari kurus kering terlihat di balik jubah hitamnya, kuku-kukunya berwarna hitam kebiruan, dan seuntai manik-manik jiwa melilit pinggangnya. Orang tua di sebelah kanan mukanya bengkak, matanya melotot, air liur menggantung di sudut mulutnya, dan di tangannya ia memegang sabit rantai yang dibalut api neraka. Itu adalah dua tetua dunia bawah yang dipanggil oleh Tetua Agung dengan segera Ghostclaw Lady dan Dronet Soul Lord. Tetua Agung, mengapa Anda begitu bingung? Suara wanita cakar hantu itu setajam dan menusuk bagaikan kuku yang menggores lempengan batu. Dia melirik abu anak kecil di tanah, jejak ketidaksabaran terpancar di matanya. Jika kamu tidak segera memanggilku, kita berdua pasti sudah menggunakan teknik 100 hantu memurnikan jiwa untuk memurnikan wadah baru. Sang Tetua Agung tiba-tiba berdiri, lengan jubahnya bergetar, dan menunjuk ke tempat lampu jiwa di tengah aula. Wajah hantu, lampu jiwa dari 5 hantu semuanya padam. Mata dewa jiwa yang tenggelam bergetar tiba-tiba, dan sabit rantai jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang, tidak mungkin. 5 hantu bergabung, ditambah binatang hantu rakus, bahkan puncak abadi yang tersebar tidak dapat menjadi lawan mereka. Siapa di 3 surga yang memiliki kemampuan seperti itu? Lampu jiwa tidak akan berbohong. Sang Tetua Agung mengepalkan tangannya, ujung jarinya memutih karena mengerahkan terlalu banyak tenaga. Yang lebih penting, token di tubuh wajah hantu akan hilang. Jika jatuh ke tangan orang luar, rahasia organisasi, dan belenggu di kepala kita, tidak akan lagi disembunyikan. Kedua tetua dari Netherworld saling berpandangan dan melihat kengerian di mata masing-masing. Ghostclaw menghitung sesuatu dengan jari-jarinya yang kurus, alisnya berkerut semakin erat. Sebelum lampu jiwa padam, fluktuasi energi menunjukkan bahwa mereka bertabrakan dengan kekuatan yang sangat aneh di dekat Istana Bayangan Darah, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Istana Bayangan Darah. Pupil mata Tetua Agung mengecil. Aku tahu kekuatan Istana Bayangan Darah, tetapi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk membunuh 5 hantu? Dewa jiwa tenggelam menjilati bibirnya yang pecah-pecah dan berkata dengan suara serak, tidak peduli siapa orangnya, token itu harus diambil kembali. Tetua Agung, apakah Anda tahu latar belakang pihak lain? Tidak ada apa-apa. Sang Tetua Agung meninju meja batu itu, dan retakan menyebar ke sudut-sudut meja. Wajah hantu bahkan tidak mengirimkan pesan telepati untuk meminta bantuan, yang menunjukkan betapa mendadaknya kematiannya. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan kalian berdua, para tetua. Pimpin, penjaga bayangan dunia bawah, untuk menyelidiki 3 surga secara menyeluruh. Bahkan jika kalian menggali jauh di bawah tanah, kalian harus menemukan token itu kembali. Ghostclaw Lady tertawa sinis, dan manik jiwa di ujung jarinya tiba-tiba bersinar merah. Jangan khawatir, apapun yang telah ternoda oleh aura Ghostmas tidak akan bisa lolos dari pelacakan 10,000 Soul Lock milikku, tapi... Dia berhenti sejenak, tatapannya menyapu ke arah Great Elder. Jika token itu tersembunyi dan tidak memiliki aura, bahkan kita berhenti bicara omong kosong. Sang Tetua Agung menyela dengan suara tegas, jika kita tidak dapat menemukan token itu, kita bertiga akan mati. Ingat, kita harus menemukan orang itu hidup atau tubuhnya mati, dan token itu harus dibawa kembali dalam keadaan utuh. Kedua tetua Netherworld memimpin 100 penjaga bayangan dunia bawah dan menyerbu ke dalam bayangan darah.
Bagaikan gelombang hitam, tempat itu sudah berantakan, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Beberapa mayat wanita telanjang terekspos, membuat pangeran jiwa tenggelam menjilat bibirnya saat melihatnya. Wanita cakar hantu itu melotot dingin ke arah pria jiwa tenggelam, dan pria jiwa tenggelam itu begitu takut hingga dia menarik kembali pandangannya. Berdiri di depan sebidang tanah hangus, Ghostclawpaw menunjuk dengan jari-jarinya yang layu ke bekas cakaran sedalam 3 kaki di tanah. Lihat panjang cakarnya, itu adalah Netherworld Claw, milik binatang hantu Taoti, tapi kekuatan serangan baliknya. Dia membungkuk dan meraih segenggam tanah hangus. Bola jiwa di telapak tangannya tiba-tiba berputar liar, membuat suara berderak. Ada apa? Manusia jiwa tenggelam maju dan menusukkan sabit rantainya ke tanah. Seketika, banyak jiwa muncul dari tanah, melolong dan menunjuk ke segala arah. Auranya telah terhapus. Wanita cakar hantu menghancurkan manik jiwa itu dengan ganas, wajahnya pucat. Ini bukan sekadar penghancuran jiwa dan roh biasa, tetapi bahkan sisa-sisa kesadaran spiritual dan fluktuasi energi telah sepenuhnya dilahap. Rasanya seperti ditelan hidup-hidup oleh sesuatu, bahkan tidak ada sisa tulang yang tersisa. Apa sih yang begitu kuat? Mungkinkah kelima hantu itu ditelan oleh binatang hantu rakusku sendiri? Si manusia jiwa tenggelam mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Karena monster rakus ini bisa menelan segalanya. Jangan bicara omong kosong. Wanita cakar hantu melotot padanya dan berkata, di dunia ini, binatang hantu rakus bukanlah satu-satunya yang bisa melahap segalanya. Di surga ketiga ini, apakah ada binatang spiritual lain yang dapat melahap segalanya? Tanya dewa jiwa tenggelam. Aneh. Nenek cakar hantu mengabaikannya dan menemukan sepotong puing di tanah. Dia menempelkannya ke hidungnya dan mengendusnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terkejut. Bau ini adalah binatang pemakan langit. Binatang pemakan langit. Lord Dronet Soul berteriak kaget, binatang purba yang konon bisa melahap segalanya. Bagaimana bisa muncul di surga ketiga? Itu tunggangan Raja Iblis Awan Merah dari surga ke-9. Terlebih lagi, Raja Iblis Awan Merah telah menghilang selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di surga ketiga? Lord Dronet Soul agak ragu. Lagi pula, Scarlet Cloud Demon Lord telah menghilang ribuan tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Faktanya, dia terbunuh di alam surga, dan tunggangannya, binatang pemakan langit, juga mati. Seberkas jiwa Raja Iblis Awan Merah bersembunyi di dalam gua, dan binatang pemakan langit bertelur sebelum mati. Itu tidak mungkin Raja Iblis Awan Merah. Nenek cakar hantu menggelengkan kepalanya, dan seberkas Yinki mengembun dari ujung jarinya dan menjerat pecahan-pecahan itu. Ini adalah air liur pemakan jiwa dari anak binatang pemakan langit, yang secara khusus digunakan untuk mencerna jiwa. Tampaknya wajah hantu dan yang lainnya ditelan oleh binatang pemakan langit, dan bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mungkinkah itu putra Raja Iblis Awan Merah? Binatang pemakan langitnya melahirkan seekor anak singa, dan memberinya seorang putra. Si manusia jiwa tenggelam menelan ludahnya dan bertanya dengan gugup. Jika ini dilakukan oleh putra Raja Iblis Ciyun, mereka benar-benar tidak akan berani menyelidikinya. Para penjaga bayangan dunia bawah terkesiap saat mendengar hal ini. Kalau itu dilakukan oleh putra Raja Iblis Awan Merah, tidak ada gunanya diselidiki. Berhenti bicara omong kosong. Nenek cakar hantu menunggu untuk melihat pangeran jiwa tenggelam lagi dan berkata, kekuatan sihir yang telah dikembangkan oleh Raja Iblis Scarlet Cloud sudah lama tidak dapat dipraktikkan secara berpasangan. Dia tidak dapat memiliki anak, jadi bagaimana dia bisa memiliki seorang putra? Bagaimana kau tahu? Pria jiwa tenggelam menatap wanita cakar hantu dengan waspada. Aku hanya menebak. Oke. Jangan kentut lagi di masa depan. Wanita cakar hantu itu mengumpat. Penguasa jiwa tenggelam memandang langit di kejauhan dan berkata, seekor anak binatang pemakan langit harus mengenali tuannya untuk bertahan hidup.
Siapa lagi orang yang berani memelihara binatang buas seperti itu jika bukan putra penguasa iblis awan merah? Di 3 surga, puncak alam abadi tersebar sudah menjadi langit-langit. Mungkinkah dia menatap Ghost Clawpo dengan tajam? Mungkinkah itu anak baptis Raja Iblis Awan Merah? Persetan denganmu. Wanita cakar hantu ingin menendang manusia jiwa tenggelam. Kalau saja Chen Ping tahu bahwa ia akan segera menjadi anak baptis Raja Iblis Ciyun dari putranya, mungkin ia akan menangis dan merasa geli. Jangan asal menebak. Meskipun aku belum mendeteksi aura Ghost Face, aku sudah tahu 1 atau 2 hal tentang cara menghadapinya. Ikuti aku untuk mengejarnya. Setelah berkata demikian, Ghost Claw Lady memimpin anak buahnya untuk mengejar Chen Ping dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Chen Ping dan kelompoknya sedang menuju ke istana ketujuh. Huo Jingjing tiba-tiba menunjuk ke sebuah gunung dan berkata, gunung itu sangat istimewa. Mo Qingyun juga menoleh dan berkata dengan heran, gunung ini tampak seperti pedang yang tertancap di tanah. Sungguh indah. Melihat kejadian ini, Chen Ping pun menoleh ke arah yang dituju kedua orang itu. Benar saja, dia menemukan bahwa ratusan mil jauhnya dari mereka, berdiri sebuah gunung setinggi 1000 kaki, bagaikan sebuah pedang raksasa yang ditancapkan ke tanah, ujung pedangnya langsung menancap ke tanah. Dan di bagian paling atas terdapat gagang pedang. Meskipun jaraknya ratusan mil, Chen Ping masih bisa merasakan tekanan dan ketajaman yang dibawa oleh pedang raksasa itu. Tuan Yun, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada gunung yang begitu unik? Chen Ping bertanya pada Yun Wuya. Bagaimanapun, Yun Wuya adalah satu-satunya kultivator di alam ketiga di sini. Yun Wuya melihatnya sekilas, lalu menunjukkan ekspresi canggung, Tuan Chen, meskipun saya juga berlatih di surga ketiga, surga ketiga itu luas, dan sekte Qingyun kami selalu hidup di tepi surga ketiga. Aku belum pernah ke tempat inti seperti ini, aku juga belum pernah melihat gunung seperti ini, apalagi melihat tempat seperti ini. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.